Karena kami percaya teknologi adalah dari Tuhan, karena itu teknologi harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah logo dari Yayasan Lembaga Sabda. Agenda kita malam ini adalah 4 hal yang saya ingin sharingkan. 1, sejarah Sabda hanya sepintas saja. Lalu filosofi pelayanannya, itu core, visi, dan misinya. Kemudian produk pelayanannya, kemudian tantangan dan peluang. Sejarah Sabda panjang ya, karena sudah 28 tahun. Kalau Bapak Ibu melihat pelayanan IT atau digital ministry atau pelayanan elektronik apa sajalah dulu namanya, soalnya berubah-ubah sampai sekarang. Yang sekarang lebih dikenal sebagai digital, bukan elektronik lagi. Ketika Yayasan Lembaga Sabda hadir atau lahir, itu belum ada apa-apa. Laptop nggak ada, scanner juga nggak ada. Jadi kita lahir tahun 94 itu sama sekali belum ada namanya IT yang booming seperti sekarang. Tetapi Tuhan memberikan visi itu dengan jelas kepada kami pada tahun itu, sehingga kami boleh menjadi pionir gitu sebelum dunia internet atau dunia digital hadir dan menguasai seluruh dunia informasi. Kami sudah ada dan sudah dipersiapkan Tuhan untuk hadir. Dan puji Tuhan ketika internet hadir tahun 97, kami benar-benar sudah siap dan kami menyambut kedatangan internet dan seluruh teknologi informasi yang ada itu dengan sangat gembira. Walaupun tertatih-tatih tetap, tetapi paling tidak kita nggak kaget gitu ya, kita nggak mulai. Kalau internet masuk dan kami baru mulai, wah kami sudah telat banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Nah, ini adalah timeline dari Yayasan Lembaga Sabda. Saya nggak akan ceritakan semuanya, hanya kasih lihat saja ini tahun-tahun penting highlight dari pelayanan Lembaga Sabda selama 28 tahun ini ya. Nah, itu saja sejarahnya ya, singkat saja. Nanti kalau ada yang pengen tahu sejarah gimana permulaannya ya boleh-boleh aja sih. Ya, oke, filosofi pelayanan kami ada core, ada 3 core. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis atau perusahaan itu kita punya 3 core bisnis untuk Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Bible, kemudian teknologi yang dipakai sebagai kendaraan, kemudian Christianity sebagai lingkup luas dari pelayanan Lembaga Sabda sebagai aplikasi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dari 3 core pelayanan ini lahirlah visi Yayasan Lembaga Sabda, yaitu IT for God. Karena kami percaya teknologi adalah dari Tuhan, karena itu teknologi harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Walaupun teknologi itu tidak netral ya, walaupun itu alat, tapi tidak netral, tetapi Tuhan bisa meredeem, bisa menebusnya itu menjadi satu berkat yang luar biasa bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan karena teknologi itu kepandaian manusia itu diberikan oleh Tuhan, kami percaya teknologi itu seharusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Nah, dari core pelayanan Sabda ini lahirlah beberapa domain atau area pelayanan yang semakin luas. Untuk Bible dan teknologi, itu kita melihat ada satu domain yang luas sekali, tetapi sangat jarang dijamah oleh banyak orang, termasuk di seluruh dunia, yaitu biblical computing. Ya, ini satu istilah yang khusus yang dipakai oleh orang-orang Kristen yang menggunakan IT untuk membuat alat-alat digital yang berbasis komputer untuk meneliti Alkitab atau untuk menggali Alkitab, ya. Jadi ini area yang masih sangat langka gitu ya. Orang-orang yang ahli di bidang ini pun sangat langka di dunia, mungkin bisa dihitung dengan jari, karena tidak terlalu banyak orang yang punya 4 hal yang sangat khusus. 1, cinta Tuhan. 2, cinta Alkitab. 3, pintar sekali dengan pintar sekali dengan komputer. Kemudian yang keempat itu cinta gereja Tuhan. Ya, itu kombinasi yang luar biasa. Nah, sedangkan Bible dan Christianity itu melahirkan biblical engagement, di mana Alkitab itu menjadi dasar atau fondasi untuk seluruh macam pelayanan apapun gitu ya. Sehingga kita melihat perlunya orang berinteraksi dengan Alkitab supaya mereka tahu di mana mereka berada dan bagaimana mereka mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu di area-area di mana Tuhan tempatkan mereka.
Sedangkan teknologi dan Christianity itu melahirkan satu area pelayanan yang sangat luas, yaitu digital ministry atau Digimin, itu ya kita menyebutnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk tanya, saya sangat senang sekali. Ini menjadi misi dari Yayasan Lembaga Sabda, bagaimana kami menolong orang-orang dengan membuat alat-alat biblical untuk orang bisa menggali Alkitab dengan cara yang sesuai dengan era teknologi saat ini. Kemudian juga menolong mereka bisa engage, benar-benar bukan hanya belajar, tetapi bagaimana mereka mendapat transformasi hidup mereka melalui firman Tuhan, dan bagaimana mereka mengaplikasikan sehingga seluruh dunia pelayanan itu dimotori atau diubah cara pelayanan yang baru dengan teknologi, ya. Ya, struktur divisi dari Yayasan Lembaga Sabda ada 7 saat ini. Sejak lahir dulu sampai sekarang tuh mungkin 7-8 kali kita ganti-ganti struktur gitu ya, karena perkembangan teknologi begitu cepat dan kami semakin melihat mana yang penting dan pergeseran-pergeseran yang luar biasa itu, sehingga saat ini kami mencoba menyesuaikan dengan tren dan menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi, dan lahirlah 7 divisi ini untuk tahun 2022, yaitu divisi ITS untuk IT Services, kemudian divisi media yang membuat konten-konten media, kemudian divisi konten sendiri yang masih text-based untuk konten services yang sekarang bermodifikasi menjadi konten yang kreatif gitu ya, konten-konten yang lebih hidup gitu, lebih visual. Kemudian Sabda Live itu menolong para pengguna dan juga jemaat Tuhan untuk bisa engage dengan Bible dan resources, karena melalui Sabda Live ini ada banyak kelas-kelas, ada banyak seminar, ada banyak training, ada banyak engagement gitu ya, entah itu juga dengan media sosial juga bisa. Kemudian digital platform itu menjadi satu layanan yang luas, karena saat ini platform internet itu semakin bertambah dan semakin banyak gitu ya. Dan itu kita lihat secara teknis perlu diatur dan perlu diurus dengan lebih baik, dan itu menolong orang untuk engage secara indirect. Jadi tidak bertemu tatap muka, tapi melalui mesin, melalui situs-situs kami, melalui platform yang kami sediakan. Kemudian terakhir ini sebenarnya kita udah berubah ya, bukan sosial media, karena bulan ini kita melihat sosial media terlalu sempit karena ada pergeseran yang cukup luas juga dalam hal berinteraksi, bukan hanya lewat sosial media, tapi digital relationship. Jadi divisi ini akan berubah menjadi digital relationship untuk direct engagement dalam berbagai platform. Kemudian terakhir adalah humas, bagaimana menolong yayasan-yayasan lain, karena Yayasan Sabda dari awal sampai sekarang itu selalu berkolaborasi dengan banyak sekali yayasan. Sekarang hampir lebih dari 200 yayasan yang pernah berpartner gitu ya dengan Sabda, bahkan sampai hari ini, dan kami membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Ya, ini struktur kami dan produk pelayanan kami. Saya hanya akan sekilas saja ya. Ada sawer Alkitab, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Melani. Ini offline, dipakai secara offline, tidak harus offline, tidak harus dipakai dengan internet, gitu ya. Kemudian situs Alkitab Sabda ini situs terbaik, salah satu situs Alkitab terbaik di dunia, dan sangat bagus banget untuk penggalian Alkitab. Kemudian aplikasi-aplikasi Alkitab, baik itu Android, baik itu juga iOS, yang kami buat. Yang 5 yang saya tampilkan di sini itu aplikasi Alkitab yang terintegrasi, 5 aplikasi yang terintegrasi yang bisa dipakai untuk penggalian Alkitab yang cukup bagus gitu ya. Kemudian ada Alkitab audio, kemudian ada Sabda Bot. Ini Sabda Bot itu singkatan dari Sabda Robot gitu ya. Jadi ada robot Kristen. Ini mesin yang menjalankannya, dan ini memakai platform platform Telegram. Jadi kalau saudara berteman dengan Sabda Bot, nanti saudara bisa berinteraksi dengan mesin itu untuk minta apa saja, minta tafsiran, minta kamus, minta bahkan berlangganan publikasi kami, dan berlangganan atau mengambil bahan-bahan kami, apapun gitu. Jadi mesin yang akan menolong.
Kemudian kami juga membuat Alkitab sendiri, yaitu Alkitab yang terbuka, karena kami melihat kebutuhan Alkitab dengan dengan basis digital. Kami tidak mencetak Alkitab kami, tapi basis digital dan juga yang jelas, setia dengan Alkitab bahasa asli dan juga relevan dengan era teknologi saat ini. Jadi ini adalah Alkitab digital yang kami sediakan bagi masyarakat Kristen. Kemudian kami juga punya program-program banyak sekali. Ini salah satunya adalah Badeno. Itu cara interaksi baru untuk kita bukan hanya membaca Alkitab, tapi juga mendengar Alkitab dan juga menonton Alkitab. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, anak-anak milenial itu sudah tidak terlalu suka membaca, tapi mereka bisa mendengar dan bisa menonton. Jadi ada opsi, harapannya setelah menonton mereka akan mau membaca Alkitab, ya. Bukan kami ingin memisahkan anak-anak milenial ini dari membaca Alkitab, tidak, tapi paling tidak menggait mereka dengan menonton supaya mereka nanti pada akhirnya akan membaca Alkitab, ya. Kemudian kami punya ratusan situs Kristen. Ini hanya wakil saja yang bisa saya tampilkan. Nah, di situs ini ada situs sejarah Alkitab, ada situs doa, ada situs macam-macam ya. Ada situs konseling, ada situs kepemimpinan, ada situs penulis, semuanya Kristen. Ya, banyak banget, ada 100 lebih. Jadi saya nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Kemudian ada bahan-bahan lain yang lumayan banyak. Ada bahan yang berupa animasi, ada yang berupa video, ada yang berupa macam-macam ya, ada yang podcast dan lain-lain. Jadi bahannya banyak banget yang sekarang lebih familiar untuk anak-anak atau untuk zaman sekarang ya, YouTube dan lain-lain. Dan ini ada konten-konten yang kami sebarkan lewat media sosial. Kemudian ada juga bahan pelayanan untuk macam-macam kebutuhan, termasuk tunarungu yang kami miliki. Kemudian ada juga kami sudah masuk juga ke Google Play Book yang bisa mendownload buku-buku yang kami sediakan yang bisa didownload secara gratis. Kami ada media juga, ini ada komik-komik, ada komik Mesias, kemudian ada Tetelestai video Alkitab, jadi Alkitab yang ditonton, tapi di dalamnya adalah Alkitab ya. Kemudian ada kelas-kelas online yang kami buka untuk jemaat boleh belajar. Tadi yang dulunya namanya memang kelas teologi ya, tapi sekarang saya kira kata teologi itu menakutkan banyak orang. Atau kata teologi itu juga kurang mendarat gitu ya untuk jemaat umum. Jadi kami sekarang memakai kelas-kelas online, kelas bedah kitab gitu ya, supaya mereka melihat itu sebagai bagian dari kehidupan yang umum kita pakai. Dan bahkan saat ini nih, kelas yang sedang berlangsung pada minggu ini, biasanya itu berlangsung 1 minggu, yaitu pembimbing perjanjian baru. Jadi kita memperkenalkan banyak sekali bahan-bahan teologi yang tanpa sadar, itu sebenarnya adalah bagian dari teologi untuk orang awam bisa belajar Alkitab dengan nyaman, fun, dan juga dinamika relasinya sangat bagus, karena kami memakai WA group dan juga memakai Zoom kombinasi, ya. Kemudian kami mengadakan banyak sekali training-training, selain kelas-kelas juga ada training-training lewat Sabda Live. Ini kami selenggarakan setelah masa pandemi karena melihat kebutuhan yang sangat besar. Saat itu gereja vakum selama hampir 1 tahun gitu ya. Jadi kami mengisinya dengan banyak sekali program-program live. Kemudian kami juga punya banyak program lain yang kami hadirkan. Ada Go Sabda, ada Go God, ada Go Pray, ya. Untuk melayani kebutuhan jemaat pada saat ini, untuk mereka belajar pembinaan atau dibina lebih banyak. Kemudian kami ada media sosial yang dulu banyak sekali, tapi kami sekarang persempit untuk memaksimalkan engagement. Dan ini adalah ini tampilan-tampilan kami ya untuk media sosial Instagram. Kemudian kami ada juga klub baca buku Sabda. Kami mendorong orang-orang untuk meningkatkan literasi bagi maksudnya orang-orang Kristen ya, untuk membaca buku. Dan kami melihat ini satu kebutuhan yang luar biasa dan senang mereka bisa ikut bergabung setiap sebulan sekali. Kami mengadakan pertemuan tatap muka lewat Zoom dari peserta dari berbagai tempat di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ya, kemudian kami juga mengadakan IG Live dan ini cukup menggait orang-orang yang rindu untuk bisa berinteraksi ya, berengage
dengan banyak peserta lain dan juga dengan bahan-bahan dan juga dengan Alkitab. Jadi kami punya banyak ada untuk PA, jadi PA online bareng itu kita lakukan karena kami melihat gereja-gereja sekarang tuh jarang sekali yang mengadakan PA. Hampir kalau ditanya ada PA di gerejamu, apa itu PA? Kecuali anak perkantas atau navigator gitu ya mereka kenal, tapi untuk gereja sama sekali tidak. Jadi jemaat tidak pernah diajari untuk makan makanan rohani sendiri, mereka hanya mengandalkan khotbah dan seminar dari gereja, tetapi mereka sendiri tidak pernah membuka Alkitab. Jadi kami punya IG Live, kemudian kami juga punya program untuk memperkenalkan pelayanan sabda, artinya memperkenalkan produk-produk pelayanan sabda juga. Banyak orang pengen tahu bagaimana yayasan ini dijalankan. Kami juga punya apa namanya sabda untuk IG Live untuk kenal sabda. Nah, tantangan dan peluang ada banyak sebenarnya, tapi paling tidak saya sebutkan 6 di sini. Bagaimana kami bisa memelihara visi yang Tuhan berikan. Terlalu banyak godaan ya untuk kami keluar dari visi kami, karena lebih gampang, lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah. Visi yang Tuhan kasih ke kami itu benar-benar berat menurut saya gitu ya, sehingga tidak ada teman gitu seluruh Indonesia tuh yayasan yang bergerak dalam pelayanan Alkitab atau biblical ini ya cuman Sabda gitu ya. Jadi kami benar-benar single fighter memelihara visi ini tuh berat, apalagi banyak orang mungkin apa ya kurang paham gitu ya. Kalau yang serius-serius gitu nggak mau gitu ya. Kalau yang fun-fun mungkin mau. Tapi ini benar-benar serius menggali Alkitab, membaca Alkitab itu makanan berat gitu ya. Apalagi belajar teologi ya, itu juga berat. Kemudian kedua mengikuti teknologi yang berkembang terus-menerus. Nah ini kita cukup capek sekali gitu ya. Baru aja kita menjajaki satu teknologi udah pindah lagi ke teknologi yang lain. Jadi lumayan cepat dan kita harus bergerak dengan sangat cepat untuk mengikuti. Kemudian yang ketiga melayani gereja di era digital. Kami melihat gereja sangat kopoh-kopoh ya dengan teknologi, sangat tertinggal sekali dengan teknologi. Dan sekarang ketika pandemi dan gereja itu seperti diakselerasi untuk masuk ke dunia digital, ketika masuk mereka tuh tidak pernah punya kehati-hatian gitu. Mereka tidak mengajarkan jemaatnya untuk cerdas secara digital, sehingga teknologi yang seharusnya tuh bisa menolong itu kebanyakan sekarang mereka melihat teknologi itu merusak gitu ya. Ya dari dulu sudah merusak sih ya. Karena teknologi itu tidak netral. Teknologi itu memang sudah punya kecenderungan untuk merusak. Memang dibuat oleh orang yang membuat teknologi digital atau informasi yang sekarang ini, seperti Facebook contohnya gitu ya. Itu bukan untuk membuat orang itu tambah pinter. Seringkali karena tidak kehati-hatian dan tidak pintar, tidak cerdas, akhirnya malah kecanduan dan membuang waktu banyak dan akhirnya akses-akses negatif entah itu selingkuh di dunia internet dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sangat kami ingin menolong gereja. Jadi kami membuat seminar-seminar untuk tentang DQ, digital quotient, bagaimana meningkatkan kecerdasan digital untuk jemaat sehingga mereka lebih hati-hati gitu ya. Oke, yang keempat di can't do it alone. Ini falsafah sabda yang dari dulu sampai sekarang kita coba untuk pelihara terus bahwa kita tuh nggak mungkin kerja sendiri gitu. Di dunia internet bahkan di era digital itu orang yang kerja sendiri itu pasti akan mati. Kecuali kita bekerja sama dan kolaborasi itu nggak mungkin pelayanan digital itu bisa bertahan. Kemudian kelima kebutuhan staf yang dewasa iman dan siap pakai. Ini juga tantangan yang sangat besar. Itu sebabnya kami sangat concern dengan kerohanian jemaat atau bukan jemaat ya staf kami, sehingga kami memberi perhatian yang khusus untuk hal ini. Kemudian jelas semua yayasan Kristen saya kira punya kebutuhan dana dan infrastruktur dan itu menjadi tantangan yang cukup berat juga gitu ya. Dan ini salah satu tantangan yang kami jawab setiap hari kami melakukan PA dengan staf supaya kerohanian mereka cukup terjaga gitu ya. Kemudian ini adalah staf kami terakhir ini foto Desember ya kalau nggak salah.